Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halisyah, NIM 240111158. Sebelum melakukan simulasi, saya akan menjelaskan tentang Vivelen terlebih dahulu. Vivelen adalah suatu rangkaian tahapan atau proses kerja yang disusun secara berurutan dan saling terhubung, di mana hasil dari satu tahap akan menjadi input atau masukan bagi tahap berikutnya, sampai menghasilkan output atau tujuan akhir. Vivelen digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu pekerjaan sistem atau data diproses secara bertahap dari awal sampai selesai dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Vivelen sangat penting karena membantu memperjelas alur kerja, meningkatkan efisien, serta mempermudah pengawasan dan pengelola proses dalam berbagai bidang. Setelah kita mengetahui apa itu Vivelen, langsung saja kita menuju tempat simulasinya. Pada bagian ini, kita akan melihat proses penulisan dan persiapan kompilasi program menggunakan CPU OS Simulator. Pertama, perhatikan area sebelah kiri yang berwarna kuning. Ini adalah bagian program source. Kita menuliskan kode program. Pada baris pertama, kita menuliskan program EX1. Perintah ini digunakan untuk memberi nama program, yaitu EX1 sekaligus menandai awal program. Selanjutnya, kita membuat sebuah perulangan menggunakan perintah for n sama dengan 1 to 20. Artinya, program akan menjalankan instruksi di dalam loop sebanyak 20 kali, dimulai dari nilai 1 hingga 20. Di dalam perulangan tersebut terdapat perintah P sama dengan P1. Instruksi ini berfungsi untuk mengurangi nilai variabel P sebanyak 1 setiap kali perulangan dijalankan. Kemudian perintah next digunakan untuk menandai akhir dari satu iterasi perulangan. Setelah perintah ini, program akan kembali ke baris for sampai kondisi perulangan terpenuhi. Setelah perulangan selesai dijalankan sebanyak 20 kali, program akan mencapai perintah N. Perintah ini menandai bahwa seluruh proses program telah selesai. Lanjut, sekarang kita beralih ke bagian kanan layar, yaitu program kode output. Pada tahap ini, bagian tersebut masih kosong karena program belum dikompilasi. Untuk mengubah source kode menjadi instruksi CPU, langkah berikutnya adalah menekan tombol compile yang berada di bagian bawah. Dikompil. Setelah proses kompilasi dilakukan, hasil berupa instruksi CPU, kode binar, serta alamat memori akan ditampilkan pada bagian output ini. Selain ini, proses kompilasi juga akan ditampilkan pada panel compiler progress di bagian bawah yang berfungsi untuk menampilkan status atau pesan kesalahan jika ada. Kesimpulannya, pada tampilan ini kita telah menuliskan sebuah program perulangan sederhana yang bertujuan untuk mengurangi nilai variabel P sebanyak 20 kali sebelum nantinya kompilasi dan dijalankan oleh CPU simulator. Setelah program selesai ditulis pada bagian program source, langkah berikutnya adalah melakukan proses compilan.
Perhatikan bagian bawah layar, tepatnya pada panel compiler. Di sini terdapat beberapa tombol, dan tombol utama yang digunakan adalah tombol komplain. Untuk memulai proses kompilasi, klik tombol komplain yang berwarna biru. Ketika tombol komplain ditekan, sistem akan mulai menerjemahkan source kode yang telah kita tulis menjadi instruksi CPU. Selama proses kompilasi berlangsung, status akan ditampilkan pada bagian compiler progress yang berada tepat di atas panel compiler. Jika proses kompilasi berhasil, maka tidak akan muncul pesan error dan hasil kompilasi akan ditampilkan pada bagian program kode output di sebelah kanan layar. Hasil tersebut berupa daftar alamat memori, instruksi CPU, serta kode biner yang akan dijalankan oleh CPU simulator. Namun, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan program, maka pesan error akan muncul pada bagian compiler progress dan program tidak akan dikompilasi. Setelah proses compilan selesai dan tidak ditemukan kesalahan, program siap untuk dimuat ke dalam memori CPU dengan menekan tombol load in memory. Langsung dijalankan menggunakan tombol run. Dengan demikian, Dengan demikian, proses kompilan berfungsi sebagai penghubung antara bahasa pemrograman tingkat tinggi yang kita tulis dengan instruksi mesin yang dapat dipahami oleh CPU. Setelah proses kompilasi selesai dan program berhasil dimuat ke dalam memori, langkah berikutnya adalah menjalankan program. Pertama, perhatikan bagian base address di panel program. Pada tahap ini, kita menghilangkan tanda centang pada base address. Tujuan dari menghilangkan centang base address adalah agar program dijalankan menggunakan alamat memori default yang telah ditentukan oleh sistem. Setelah base address tidak centang, langkah selanjutnya adalah menekan tombol run. Saat tombol run ditekan, CPU simulator akan mulai mengeksekusi instruksi satu persatu sesuai dengan urutan yang tersimpan di dalam memori. Untuk melihat bagaimana instruksi-instruksi tersebut diproses di dalam CPU, kita dapat menampilkan visualisasi equivalent. Caranya adalah dengan menekan tombol Show Equivalent. Setelah tombol Show Equivalent ditekan, akan muncul jendela Instruction Equivalent yang menampilkan proses eksekusi setiap instruksi dalam beberapa tahap. Tahap equivalent yang ditampilkan meliputi pitch, decode, read operand, execute, dan read result. Setiap warna pada tampilan equivalent menunjukkan tahapan yang berbeda, sehingga kita dapat melihat bagaimana instruksi berjalan secara bertahap di dalam CPU. Dari tampilan ini kita juga dapat mengamati apakah terjadi equivalent busi dan hazard atau control hazard selama eksekusi program. Dengan demikian, fitur Show Equivalent sangat membantu untuk memahami cara kerja CPU dalam mengeksekusi instruksi secara berurutan dan bertahap. Lanjut, statistik. Bisa dilihat di sini statistik clock 836, inch con 166, CPI 5.04, SF.99. Color kode equivalent stack yang pitch berfungsi untuk mengambil instruksi, decode berfungsi untuk menerjemahkan instruksi, read operand berfungsi untuk membaca data atau restart, execute berfungsi untuk menjalankan perintah, with result berfungsi untuk menyimpan hasil eksekusi memori, serta bubble berwarna ungu untuk mengatasi dividensi data. Biasanya program ini terjadi pada instruksi HLT untuk memastikan semua proses sebelumnya benar-benar selesai.
Pada tahap ini kita melakukan riset program terlebih dahulu untuk memastikan seluruh proses eksekusi dimulai dari kondisi awal. Dengan menekan tombol riset, nilai program putar, isi register, serta status Vivalen dikembalikan ke dalam keadaan semula. Setelah proses riset selesai, kita kembali membuka menu Show Vivalen. Pada jendela Instruction Vivalen, perhatikan bagian kontrol di bawah. Di sini terdapat opsi No Instruction Vivalen. Opsi ini sebelumnya aktif sehingga Vivalen tidak digunakan. Selanjutnya, kita menghilangkan tanda centang pada No Instruction Vivalen, yang berarti kita mengaktifkan kembali mekanisme Vivalen. Setelah Vivalen diaktifkan, langkah berikutnya adalah menekan tombol Run kembali. Saat tombol Run ditekan, CPU akan mengeksekusi program dari awal dengan menggunakan Vivalen. Perbedaan langsung dapat dilihat pada tampilan Vivalen, di mana beberapa instruksi berjalan secara bersamaan pada tahap yang berbeda. Warna-warna yang muncul menunjukkan tahapan fetch, decode, read operand, execute, dan read resolve. Selain itu, kita juga dapat melihat adanya Vivalen GUSI, data hazard, serta control hazard yang muncul selama proses eksekusi ulang. Informasi ini ditampilkan secara rinci pada bagian statis seperti jumlah clock, nilai CPI, dan jumlah hazard terjadi. Dengan menjalankan ulang program menggunakan Vivalen aktif, kita dapat membandingkan performa CPU sebelum dan sesudah Vivalen digunakan. Kesimpulannya, proses reset dan eksekusi ulang dengan Vivalen aktif bertujuan untuk menganalisis pengaruh Vivalen terhadap kinerja dan efisien eksekusi instruksi. Demikian penjelasan dari praktek yang saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.